Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tafsiratan lidawil albabi wal itibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul jabbar, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu lisairil jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nabil mukhtar Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila daril qarar, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa li anna Allah ta'ala qala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita berada di tanggal 3 Oktober 2025, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Kita sama-sama bisa hadir di mushola ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, yaitu menunaikan ibadah sholat Jumat. Tentu kita berharap mudah-mudahan ibadah yang sedang kita laksanakan ini maupun ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan sebelumnya senantiasa dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, masyaallah muslimin rahimakumullah, melalui mimbar yang singkat ini saya mengajak dan menyeru kepada hadirin sekalian untuk berusaha semaksimal mungkin agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan cara imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahatin wa kariya lakum qila wa qol wa kasratas su'ali wa ida'atal mali, muttafaq alaih. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan 3 hal. Yang pertama, uquqal ummahati. Allah mengharamkan sikap durhaka kepada ibu. Ummahat jamak dari umun yang artinya ibu. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan durhaka kepada ibu. Di dalam agama kita banyak sekali disebutkan dosa-dosa besar yang disebut dengan akbarul kabair. Dosa yang besar, bahkan akbarul kabair adalah yang paling besar. Di antara dosa yang paling besar, di samping yang utama itu adalah musyrik, perbuatan syirik, adalah uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar, bahkan paling besar. Tetapi lebih besar lagi, durhaka kepada orang tua perempuan, yaitu ibu. Kenapa kira-kira Allah sampai mengharamkan durhaka kepada orang tua perempuan atau ibu? Tentu bisa kita renungkan
bisa kita ingat-ingat betapa besar jasa, peran, dan pengorbanan seorang ibu untuk kita, mulai dari mengandung kita selama 9 bulan 10 hari kurang lebih, lalu menyusui kita selama haulaini kamilaini 2 tahun secara sempurna, di samping pengorbanan lainnya yang sungguh tiada tara yang dipersembahkan oleh ibu kita. Maka betapa durhakanya ketika sang anak tidak tahu berterima kasih kepada ibunya, melawan, durhaka, menyakiti perasaannya, maka Allah haramkan hal tersebut. Ini yang pertama yang Allah haramkan. Yang kedua adalah wabak dal banati. Allah haramkan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW diutus, Nabi diutus oleh Allah. Nabi menyampaikan, innama buistu liutami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Salah satu tradisi yang terjadi pada saat itu di zaman jahiliyah, di mana moral manusia sangat rusak, manusia sudah tidak memiliki hati nurani. Salah satunya mereka pada saat memiliki anak perempuan atau bayi yang dikandung oleh istrinya, setelah lahir ternyata perempuan, mereka dengan tega mengubur si bayi tadi dalam kondisi hidup-hidup. Sehingga pada zaman ini dikatakan zaman jahiliyah. Dikatakan jahiliyah bukan berarti orangnya tidak cerdas. Orang-orang Arab pada saat itu sangat cerdas, pemberani. Mereka pandai menyusun syair, sastra yang sangat tinggi nilai sastranya. Tetapi dikatakan jahiliyah karena banyak apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan hati nurani. Salah satunya wabadal banati, mengubur anak perempuan dalam kondisi hidup-hidup. Dia tidak sadar bahwa ia lahir dari seorang ibu yang juga perempuan. Dia juga tidak sadar bahwa istrinya juga perempuan. Dan dia tidak sadar atau mereka tidak sadar bahwa keberlangsungan keturunan selanjutnya juga ditentukan oleh perempuan. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Apakah hadis ini masih relevan? Tentu sangat relevan. Yang dikatakan wabadal banati adalah memperlakukan wanita atau perempuan tidak sama dengan laki-laki dalam hal hak-haknya. Seharusnya semua sama. Islam menyampaikan, menegaskan bahwa laki perempuan memiliki kesetaraan gender. Allah sampaikan, man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi beriman, maka kata Allah, kami persembahkan kepada ia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Di sini ada kalimat min dzakari wa unsa. Laki-laki dan perempuan di hadapan Allah itu sama. Secara kodrat memang ada perbedaan, secara fisik biologis memang ada perbedaan, tetapi di dalam perlakuan semua di hadapan Allah itu sama. Di hadapan kita pun semua seharusnya kita perlakukan sama. Kesempatan untuk mencari ilmu juga demikian, sama. Kesempatan untuk mendapat pekerjaan juga sama, sesuai dengan kodrat dan kehususan masing-masing. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga yang Allah haramkan adalah wa man'an wahatin. Apa itu man'an wahatin? Man'an wahatin, man'an makna dasarnya adalah menolak. Wahatin di sini dimaknai, man'an wahatin adalah orang yang hanya sekedar bisa menuntut hak, sementara ia tidak bisa menunaikan hak orang lain atau tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dia lebih banyak menuntut sesuatu yang sesungguhnya bukan haknya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kadang kita seperti itu. Terkait kewajiban, kita belum sepenuhnya dapat melaksanakan secara optimal, secara maksimal. Tetapi giliran hak kita yang mungkin terlambat diserahkan, diberikan kepada kita, atau mungkin ada angka, ada jumlah yang di situ terasa kurang, maka apa yang terjadi? Kita akan protes dengan sekeras-kerasnya, karena hak kita merasa terkurangi atau hak kita diserahkan dalam kondisi terlambat. Namun kita kadang-kadang lupa, sudahkah kita menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bagi kita masing-masing. Nah, sesungguhnya ketika kita mampu melaksanakan tugas dengan baik, maka hak yang kita peroleh akan menjadi berkah, akan menjadi bermanfaat lahir batin, dunia dan akhirat. Ketika seandainya hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hak yang kita dapatkan ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kewajiban yang kita serahkan, yang kita persembahkan, maka sesungguhnya di situ ada ketidakseimbangan. Apa yang kita peroleh seharusnya bukan sesuatu yang kita dapatkan. Inilah yang ketiga yang Allah haramkan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini disampaikan, di samping Allah mengharamkan 3 hal tersebut, Allah juga membenci 3 hal lain. Wa kahariha lakum, Allah membenci atas kalian 3 hal. Yang pertama, kilah wa qala. Allah membenci kilah wa qala. Kilah itu apa? Wa qala itu apa? Kilah wa qala, kilah itu maknanya diucapkan, wa qala dan dia mengucapkan. Di sini sama-sama tidak ada subjeknya, sama-sama tidak ada fa'ilnya, sama-sama tidak ada pelakunya, sama-sama tidak ada sumbernya. Yang dimaksud di sini adalah orang yang suka menyebarkan informasi, berita, sesuatu, kabar atau apapun yang dia sendiri tidak tahu sumbernya. Kila dikatakan, tidak tahu dia dapat dari mana. Ketika ditanya itu dari mana, saya nggak tahu, saya dapat dari teman di grup sebelah. Itu informasi itu dari mana? Katanya dia siapa? Kata temannya, temannya kata temannya. Ini nggak jelas. Kila wa qala. Di era sekarang, di era digital dan medsos ini, hal ini tentu sangat besar peluangnya. Kita men-share segala sesuatu, berita, info, narasi, gambar, video yang sebenarnya kita tidak tahu. Yang pertama, tidak tahu asal usulnya dari mana. Yang kedua, kita tidak tahu hal itu benar atau tidak, jangan-jangan hoax. Ketika itu hoax, maka kita telah menyebar sesuatu yang mungkin itu termasuk kategori fitnah, dan Allah membenci hal ini. Qila wa qala. Untuk itu, mari kita bijak di dalam bermedsos. Saring sebelum sharing. Teliti dulu, baca dengan sungguh-sungguh apakah berita ini sesuai atau tidak. Jangan-jangan adalah berita yang provokatif, yang akan memecah belah umat, yang akan menimbulkan kebencian, permusuhan dan seterusnya. Lalu yang kedua yang Allah benci adalah wa kasratus su'ali. Terlalu banyak bertanya. Ada 2 makna di sini. Makna pertama, terlalu banyak bertanya, ada sesuatu yang sebenarnya bisa kita pikir sendiri secara mandiri, bisa kita analisa, bisa kita baca polanya, tetapi kita sering bertanya seperti yang Allah contohkan di Al-Quran, yaitu Bani Israel. Yang kedua maknanya wa kasratus su'al, banyak meminta, yaitu orang yang tidak mandiri, menggantungkan diri pada orang, tidak mau berusaha. Ini juga Allah benci. Allah lebih menyukai orang yang mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Lalu yang terakhir, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang Allah benci adalah wa ida'atal mali, yaitu orang yang menyia-nyiakan harta. Ada 2 makna. Makna yang pertama, menyia-nyiakan harta adalah israf, berlebihan di dalam menggunakan harta. Sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik. Makan berlebihan tidak baik bagi kesehatan. Demikian pula hal-hal lain. Sehingga Allah benci terhadap orang yang menyia-nyiakan harta dalam bentuk berlebihan.
Yang kedua adalah tabdir, yang kita lebih mengenal dengan sifat mubadir, yaitu membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak penting atau boros. Kadang-kadang ketika kita akan membeli sesuatu, kita nggak bisa membedakan ini kebutuhan atau keinginan. Kadang lebih banyak keinginan padahal belum sepenuhnya dibutuhkan atau belum sepenuhnya mendesak, sehingga kita perlu merenung ketika akan membeli sesuatu, ini kebutuhan atau keinginan. Atau kita membeli sesuatu yang tidak terlalu berguna, setelah kita beli kita sia-siakan, kita biarkan begitu saja, tidak ada manfaatnya atau tidak kita manfaatkan. Ini termasuk yang Allah benci. Itulah masyaallah muslimin rahimakumullah, 3 hal yang Allah haramkan dan 3 hal yang Allah benci. Mudah-mudahan hal ini menjadi pedoman bagi kita dalam kita menjalani hidup sebagai seorang muslim, seorang mukmin, sehingga kita dapat berakhlakul karimah sesuai dengan visi dan misi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alamidil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum adu mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa berusaha agar kita termasuk hamba Allah yang muttaqin. Kita laksanakan segala hal yang Allah dan Rasulnya perintahkan, karena memang itu wajib kita laksanakan. Dan mari kita sempurnakan ibadah kita dengan ibadah-ibadah sunnah, di mana ibadah sunnah memiliki fungsi untuk menutupi kekurangan ibadah fardu kita, untuk menyempurnakan ketidaksempurnaan ibadah fardu kita. Dan mari kita hindari segala hal yang dapat menimbulkan murka dan adab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita jauhi 3 hal yang Allah haramkan. Durhaka kepada orang tua, terutama durhaka kepada sang ibu. Yang kedua, mari kita hormati sesama, termasuk kaum wanita. Dan lalu yang ketiga, mari kita penuhi kewajiban kita sebelum kita menuntut hak kita. Lalu kita juga berusaha menghindarkan diri dari segala hal yang Allah benci, yang Allah tidak suka. Yang pertama, menyampaikan desas-desus, kasak-kusuk, berita yang tidak jelas kebenarannya. Lalu yang kedua, banyak bertanya atau banyak meminta. Dan yang ketiga adalah menyia-nyiakan harta. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa bersama-sama. Kita padukan akal pikiran dan hati kita untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin
wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa ali kalimataka yaumiddin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahli tuqa wa ta'a wa min ahlil jihadi fi sabilika Allah. Allahumma arzuq lana imanan qawiyya wa yaqinan shadiqa. Allahumma arzuq lana rizqan halalan thayyiba rizqan katsiran mubaraka rizqan wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa atinal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.